Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Perkenalkan nama saya Teguh Pramono Jati, NPM 22012010 Padikasati dari Prodi Manajemen. Dan ada teman saya Mikael Gildir, NPM 22082010-251 dari Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami, kelompok 18, yang tentang event organizer Lely Chandra Nuswantara. Jadi problem interview and survey. Why? Karena bagi kami peluang dalam sektor ini masih tergolong besar dan bertumbuh, dan kami memberikan pelayanan untuk planner, budgeting, serta konsultasi mengenai kebutuhan yang diperlukan dalam acara. Kami memberikan solusi dengan cara menjadikan salah satu event organizer dengan juga memberikan informasi atau saran yang cocok secara eksklusif untuk tiap kebutuhan, dan keuntungan kami berasal dari laba dari harga sekitar 10-20%. LCN adalah bisnis jasa yang akan membantu untuk mengatur budgeting dan juga membantu melakukan perencanaan khususnya di kalangan pasangan muda yang akan menikah. Lalu ada problem interview and survey yang mengisi 40 orang, dan yang setuju ada 39 orang, yang tidak setuju ada 1 orang. Lalu ada market size estimation. Total addressable market, posisi keempat negara dengan penduduk terbanyak di dunia adalah Indonesia dengan total 279 juta jiwa pada 2024. Ada serviceable available market. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah produk sebanyak 41 juta jiwa, terbesar di 29 kabupaten dan 9 kota. Lalu ada serviceable obtainable market. BPS Kota Surabaya mencatat jumlah penduduk menurut jenis pendidikan di Kota Surabaya pada tahun 2023 sebanyak 3 juta orang. Lalu ada LCN memiliki target 6 klien yang menggunakan jasa dengan rata-rata 25-30 juta rupiah bersih per klien per tahun. Total transaksi yang dikelola saat ini adalah senilai 150 juta. Lalu ada pasar event dengan angka pertumbuhan sekitar 15% sampai 20% per tahun. Jika LCN juga mengikuti tren, kita bisa memproyeksikan pertumbuhan bisnis. Misalnya jika LCN tumbuh 20% per tahun, proyeksi transaksi tahun depan bisa mencapai senilai 200 juta. Lalu ada LCN menawarkan jasa event organizer seperti budgeting dan manajemen acara. Kami membantu mempermudah klien serta mengurangi beban psikologi klien. Lalu ada customer persona. Goalsnya adalah mempermudah acara pernikahan, mengatur dan manajemen acara pernikahan. Tidak mengetahui tatanan adat Jawa karena kan hari yang berbahagia ini pula kami dari Kepala Mahasiswa Politeknik Angkatan Darat akan mempersembahkan acara Diskon Sanur saat ini sedang buat Mbak Lia dan suami, semoga cepat diberi momongan. Lalu ada product service. Yang pertama ada money management, yang kedua ada event planner, yang ketiga ada event organizer, yang ketiga ada penghilar dengan jasa konsultan dan membatasi apa yang tidak diperlukan. Lalu ada gain. Yang pertama ada jasa yang diberikan untuk memangku hajat dalam menangani acara. Yang kedua ada jasa berkontribusi untuk mengatur money manajemen dengan baik dan pengaturan anggaran. Yang terakhir ada jasa penyusunan dan acara berjalan seperti rundown, undangan dan tata cara dan lain-lain. Lalu ada jobs. Yang pertama ada jasa konsultasi keuangan pribadi. Yang kedua ada
cara mudah untuk mengatur acara. Yang ketiga, mengetahui tatanan acara adat agar sesuai keinginan. Dan yang terakhir, Pens, dengan jasa konsultan mengenai banyak hal, diharapkan klien untuk bisa terpenuhi semua kebutuhan dan membatasi apa yang tidak diperlukan, serta tidak perlu bingung dalam mengatasi acara. Lalu ada solution, describe your solution. Yang pertama ada komitmen dan konsisten dalam pelayanan serta hasil akhir. Yang kedua ada bertekad menciptakan acara yang harmoni dan lancar. Lalu ada list the benefit of your solution. Yang pertama akan tercipta acara yang lancar. Yang kedua, beban acara akan berkurang. Dan yang terakhir ada kebutuhan akan terpenuhi. Kemudian saya akan menjelaskan lean canvas. Yang pertama ada problem. Customer kesusahan dalam manage eventnya, tidak ada pengalaman, tidak mengetahui vendor yang qualified. Kemudian ada solution. LCN menyediakan berbagai macam vendor yang qualified sesuai dengan kebutuhan, menyediakan jasa konsultasi dan budgeting, menyediakan jasa planner dan organizer, menyusun rundown secara terstruktur. Kemudian ada alternatif, beban dan tanggung jawab yang sangat berat bagi orang yang akan mengadakan event dalam bentuk apapun jika tanpa menggunakan jasa atau organizer. Kemudian key metrics, jumlah pelanggan setiap tahun, kepuasan terhadap pelayanan dan feedback. Unique value proposition, pilihan paket yang beragam, memiliki properti sendiri, harga fleksibel sesuai dengan budget. High level concept, usaha yang bergerak di bidang jasa menargetkan seseorang yang akan mengadakan event dalam bentuk apapun dengan harga yang fleksibel dan vendor yang qualified. Unfair advantage, kerjasama dengan berbagai vendor dan venue, konsultasi terlebih dahulu tentang kebutuhan yang dibutuhkan oleh klien. Customer segment, kami menargetkan Gen milenial dan Gen Z, orang yang akan menikah, orang yang sedang akan mengadakan acara. Cost structure, tentu saja biaya akomodasi dan transportasi saat event ataupun sebelum event. Biaya freelance, di LCN kami membuka lapangan pekerjaan untuk freelance bagi siapapun yang ingin join dengan tim kami anggap sebagai freelance. Biaya tetap pegawai, untuk saat ini LCN memiliki 5 pegawai tetap di bidangnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian biaya atribut dan administrasi. Revenue stream, usage fee berupa paketan yang dijual, kemudian buyer fee atau komisi dari vendor lain jika berhasil melakukan kontrak kerjasama dengan klien dan mendatangkan klien ke vendor lain. Pendapatan di luar paket TO seperti undangan dan souvenir. Kemudian ada competitor analysis. Kami mengambil 3 kompetitor kami, yaitu ada Maharagung dan Celtic serta Baha Planner. Untuk Maharagung dan Celtic hampir sama, terdapat di produk, terdapat wedding custom, DD, intimate, wedding package, dan event. Kemudian untuk price-nya, Maharagung serta Celtic 80 ke atas, 80 juta ke atas untuk paket all in, dan branding channels, tentu saja media sosial, mode to mode, ads, SEO, partnership, dan content marketing. Untuk packaging tidak ada, market review, corporate, personal, event wedding, UVP, profesional tentunya karena sudah lama, SDM terlatih, harga sesuai dengan kualitas, brand awareness di masyarakat sudah kuat. Untuk Baha Planner di produk wedding custom, di day, intimate, dan wedding package. Untuk harga 25 juta ke atas, branding channel, media sosial, mode to mode, dan ads. Packaging tidak ada, market review, personal, dan wedding. UVP, harga terjangkau dan murah. Untuk LCN, products, wedding custom, the day, intimate, wedding package, event. Harga 60 juta ke atas. Media sosial, mode to mode, traditional PR, content marketing, dan partnership. Packaging tidak ada, market review, wedding, corporate, personal. UVP, harga fleksibel, bisa custom, dan tentu saja rata-rata pekerja kita adalah SDM Gen Z. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga yang memakai pajak
yang menikahkan putri kami Letnan 2 Kesehatan Angkatan Udara. Melaksanakan acara dengan wedding organizer oleh Chandra dan kru-krunya. Terima kasihlah atas pelaksanaannya yang berjalan lancar, aman dan sukses tanpa ada halangan sedikit pun. Mudah-mudahan berikutnya untuk dibawa bendera WO Lady Chandra bisa lebih bagus lagi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is your MVP? Kita mengetes sekitar waktu 2 minggu untuk menyebarkan kuesioner melalui internet. Kemudian target audiens kita itu adalah 30 orang, khususnya yang mau mengadakan event, Gen Z dan milenial, pernah atau sedang tergabung di event organizer dan sesuai dengan ketentuan mata kuliah. Kemudian bagaimana cara kita mendapatkan audiens? Melalui sebar link form. Hasil dari tes tersebut adalah did customer recommend your product to other evangelize about it, why or why not? Customer cenderung mempromosikan bisnis karena sudah menggunakan dan merasa puas terhadap pilihan kami. Did customer pay the price we accept, why or not? Customer cenderung membayar sesuai dengan kebutuhan. Did customer buy, why or not? Di tahun pertama kami sudah melayani 6 klien dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Did customer come back to our product and so interested in doing so, why or not? Sudah banyak customer yang kembali menggunakan jasa pelayanan kami dikarenakan bisnis ini sudah berdiri sejak lama hingga kami tidak bisa menghitung pasti. Conclusion, ada saran perbaikan dalam pelayanan pendistribusian undangan digital untuk diperbagi karena saat ini banyak masyarakat tidak mempercayai link layanan dan pilihan vendor merasa puas. Insight, bekerja sama dengan banyak vendor dan membangun hubungan baik dengan beberapa venue dan membangun kekompakan tim. Next step, pembaruan properti, pengelolaan konten yang lebih baik, pengelolaan keuangan yang lebih bermakna sehingga target perusahaan akan naik atau terpenuhi. Financial plan, starting cost, startup cost untuk biaya perizinan dan legalitas sekitar 5 juta, biaya peralatan perlengkapan event organizer sekitar 10 juta, marketing awal 6 juta, pengembangan profesional 2 juta, alat komunikasi 500.000, sehingga total startup cost sekitar 23,500 juta. Untuk capital work in progress, fixed assetnya yaitu kebutuhan per project sekitar 20 juta. Starting operation atau biaya operasional mungkin sekitar totalnya sekitar 43,500 juta. Biaya legalitas administrasi 10 juta, marketing awal 10 juta, sewa kantor 30 juta dan operasional buffer 10 juta. Startup capital 87 juta, working capitalnya 20 juta, starting operationnya 67 juta. Forecast and P&L sales kami asumsikan ini selama 6 bulan dan asumsikan dari rentang awal bulan 2 bulan awal itu masih 1 klien dan selanjutnya sebanyak 2 klien. Untuk sales di cash sales untuk di bulan pertama Januari dan Februari itu sekitar 50 juta dengan customer 1. Kemudian price per unitnya 50 juta, other cash receipt 2 juta, sehingga total di bulan Januari dan Februari 52 juta. Untuk Maret dan April, Mei, Juni itu kami asumsikan ada 2 customer dengan cash sale-nya 200 juta karena per customer-nya 100 juta. Price per unitnya 100, kemudian ada cash receipt 2 juta, sehingga mungkin total keuntungannya sekitar 202 juta. Oke. Kemudian COGS atau cost of service. Kalau COGS-nya cost of service 25 juta pada 2 bulan awal, 25 juta per unitnya 25 juta. Kemudian pada bulan Maret, April, Mei, Juni ada 100 juta dan cost per unitnya 50 juta. Fixed expense yaitu salariesnya ada 600 juta, 600.000. Marketing promotion 1 juta, digital marketing 1 juta, utilities, elektronik dan lain-lain 3,5 juta, CS 250.000. Rent
kami mengasumsikan pada bulan April, Mei, dan Juni itu ada event sehingga sekitar 800.000. Untuk total expense 6.350 pada bulan Januari, Februari, Maret. Dan pada bulan April ada 7.150. Net profit resultnya hasilnya net profit loss sekitar 18.650.000 pada bulan Januari dan Februari. Untuk Maret, April, Mei, Juni, Juli sekitar 93, untuk bulan Mei 93.650 juta. Untuk bulan April, Mei, dan Juni 52.850 juta. Untuk gross marginnya sekitar 50%. Net profit marginnya Januari, Februari 37%, Maret 47%, April, Mei, Juni 46%. Dia ada financial projectionnya untuk tahun pertama itu 19. Kita ambil yang tahun pertama, untuk tahun pertama number of sales 19, value of each contributionnya ada 44, average price per unitnya 88 juta, average cost per unitnya 43 juta, total revenue-nya sekitar 1M674 juta, gross profit-nya sekitar 849 juta. Kemudian untuk capital cost pada tahun pertama ada land and building, dia ada. Kemudian untuk equipment 20 juta, product development cost 5 juta, others minus. Sehingga totalnya adalah sekitar 25 juta. Expense annual salaries 7,2 juta, marketing information 12 juta, digital marketing customer service 12 juta, utility 42 juta, office supply 3 juta, rent 6,4 juta. Kemudian totalnya sekitar tahun pertama sekitar 82 juta 600.000. Earningnya sekitar 766 juta 400.000. Kemudian ini ada unique economy, P dan L nya atau per unitnya revenue pada tahun 2024, yaitu revenue dalam 88 juta 105.000 rupiah. Kemudian lagi COGS nya ada 43 juta 421.000 rupiah. Gross profitnya 44 juta 684, gross profit marginnya 0,50, operation cost-nya 47,768, operation profitnya 40,336. Kemudian unit economic year 2024, CAC nya 1M 263 juta 157 rupiah, CLV nya 55.800 rupiah, ARPU nya sekitar 6 juta 696. Funding plan, how much fund required to reach to the next level of venture, ekspansi layanan, misalnya jenis acara baru, paket pernikahan premium atau skala acara lebih besar, peningkatan kapasitas tim, misalnya merekrut staf tambahan atau pelatihan khusus, peningkatan peralatan atau material untuk dekorasi, tata rias dan kostum ya, dan membuka cabang baru atau studio flagship. Investasi pemasaran dan branding, misalnya kampanye media sosial dan kolaborasi. Integrasi teknologi seperti perencanaan acara atau portal klien. Kemudian how much have been bootstrap, if why not? Untuk mengetahui banyak berapa dana yang telah di bootstrap atau dana secara mandiri, kita perlu menganalisis sumber pendanaan awal yang telah digunakan untuk menjalankan LCN. Contoh, berapa total dana pribadi yang telah digunakan sejauh ini, termasuk modal awal, pengeluaran operasional bulanan, seperti gaji, promosi dan material, dan investasi pengembangan bisnis seperti pelatihan tim, pemasaran dan perusahaan layanan. Dan how much di berapa banyak yang telah didanai mandiri jika tidak bootstrap. Kenapa? Ya karena adanya keterbatasan dana sehingga modal pribadi tidak cukup untuk membayar operasional atau ekspansi bisnis secara mandiri skala yang lebih besar. Beberapa bisnis terutama EU dengan fokus besar seperti LCN membutuhkan dana yang lebih besar sejak awal untuk menangani acara skala besar. Ya, ini bisa jadi alasan untuk mencari investor atau pinjaman sejak awal.
Minim resiko finansial pribadi. Tidak semua bersedia mengambil resiko besar dengan modal pribadi. Mencari investor atau pendanaan eksternal dapat mengurangi risiko ini. Strategi pertumbuhan cepat, pendanaan eksternal seringkali memungkinkan bisnis untuk tumbuh lebih cepat daripada hanya mengandalkan dana mandiri. Hingga saat ini kami menggunakan dana mandiri. Jika mungkin suatu saat menginginkan perkembangan pesat, kami akan mencari investor atau dana eksternal untuk kemajuan bisnis. Jadi how much can be bootstrap, berapa banyak yang mungkin bisa didanai sendiri. Jadi untuk mengetahui hal tersebut kami melakukan pertimbangan untuk memutuskannya. Jadi evaluasi kapasitas uang keuangan pribadi, contohnya misal tabungan pribadi 200 juta, pendapatan bulanan 10 juta, dialokasikan 5 juta untuk bisnis, aset yang bisa dicairkan 100 juta, total potensi bootstrap sekitar 300 sampai 350 juta. Tentukan batas aman bootstrapping, misal dari 300 juta yang tersedia dialokasikan 200 untuk bisnis dan sisakan untuk 100 untuk keperluan pribadi. Rencana alokasi dana, contoh jika kebutuhan bisnis per bulan 50 juta dan kamu memiliki 200 juta untuk dana mandiri, maka kami bisa mendanai operasional selama 4 bulan ke depan. Identifikasi kebutuhan tambahan, jika mungkin dana mandiri tak cukup untuk mencapai target. Jadi kita harus jika terjadi hal tersebut, maka kita dapat menggabungkan dana mandiri dengan pendanaan eksternal, kemudian mengurangi skala ekspansi. Jadi fokus pada prioritas yang paling mendesak untuk menjaga pengeluaran tetap terkendali. How much external funding required? If not, why? Jumlah dana eksternal yang diperlukan adalah total kebutuhan dikurangi kapasitas dana mandiri. Kami sudah memiliki rencana prioritas pendanaan eksternal dapat dikurangi atau bahkan dihindari untuk tahap awal. Misal, tanpa pendanaan eksternal kami fokus pada layanan inti dan pertumbuhan organik. Dengan pendanaan eksternal, kami bisa segera melakukan ekspansi besar-besaran atau meningkatkan skala layanan. Kesimpulan untuk saat ini, kami tidak membutuhkan tambahan dana eksternal dikarenakan masih tahap perkembangan dan tidak mau mengambil langkah yang terlalu cepat agar tidak salah langkah. Kemudian ada funds utilization strategies details, operational team atau human resource, peralatan dan inventaris, teknologi dan alat digital, pemasaran dan branding, lokasi dan studio office, dana cadangan untuk sebagai dana darurat. Team composition, saya sebagai CEO atas nama Mikael Cildana Putra dan teman saya Teguh sebagai kru media. Dan saya harap untuk kedepannya, karena ide ini telah ada dan dikembangkan dari lama dengan tim yang sama, tentu saja profesionalisme, pelayanan dan komitmen sangat kami jaga. Dari channel sementara, Salvaistom, Natufi Salam. Terima kasih Bu Anissa telah menyimak dan menonton video milestone pertama dan sampai milestone keempat. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan salah kata. Tugas ini kami kerjakan untuk tugas EAS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.